Kenyataan itu namanya izin Allah, ya. Kayak pengurus masjid ini punya rencana tanggal 9 Agustus mengadakan pengajian, mengundang saya. Nah, alhamdulillah Allah izinkan ini terjadi. Tapi Allah ridho tidak dengan majelis ini, itu terpulang kepada bagaimana pengelolaannya. Nah, jadi Allah mengizinkan kaum Yahudi Nasrani sekarang memimpin dunia. Allah ridho tidak? Ya jelas tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau maaf. Tadi minum kopi nih. Jadi kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan mereka-mereka yang dalam mengelola masyarakat yang dipimpin menerapkan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kira-kira kepemimpinan dunia sekarang Yahudi Nasrani ini menerapkan aturan dan hukum Allah tidak? Jelas tidak. Artinya apa? Artinya ini kepemimpinan yang tidak mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ya. Ini kepemimpinan yang dapat dari Allah tapi nggak dapat ridha dari Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi menyadari bahwa kita sedang hidup di zaman seperti ini penting. Supaya apa? Supaya kita nggak berlebihan menilai situasi dan kondisi, tapi juga kita nggak kemudian menganggap bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Tidak juga, gitu. Kita bisa berbuat, cuma berbuatnya tentunya harus tetap dalam koridor yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ada sebuah hadis yang menggambarkan situasi dunia sekarang ini sebagai berikut. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Ya, fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Jadi Nabi 15 sahabat yang lalu sudah memperingatkan para sahabat, yang berarti memperingatkan kita semua umat ini, bersegeralah kalian beramal sebelum datang suatu keadaan di mana fitnah menyelimuti dunia ini dalam jumlah yang banyak, kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita, ya. Dan inilah kondisi kita sekarang, Pak. Kita ini hidup dalam kondisi gelap gulita. Dan kenapa kita hidup dalam kegelapan? Karena cahaya yang mestinya bersinar tidak diizinkan untuk bersinar. Cahaya apa itu? Cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Al-Qur'an, ya. Kan yang memimpin dunia nggak pakai Al-Qur'an, kan? Yang memimpin dunia hari ini pakai kitab WHO. Kitab WHO lagi. Maaf, ya kan? Pokoknya pakai kitab selain Al-Qur'an, kan gitu. Ya kan? Sehingga jadi kacau dunia sekarang. Jadi gelap, ya. Dan berdasarkan hadis berikut ini, kita bisa menempatkan posisi kita sekarang ini dengan jelas. Ini hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini, Nabi Muhammad SAW meringkas perjalanan umat Islam dari awal Nabi diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, dan ternyata kesimpulannya ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang akan dilalui umat Islam sepanjang sejarahnya. Dan ketahuilah, kita yang hidup sekarang ini di abad 20-21 ini, babak keempat itu disebut oleh Nabi dengan babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi uniknya hadis ini, Pak, dia membicarakan soal periode demi periode yang dialami umat Islam, dan periode itu penyebutannya dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinannya. Kepemimpinan awal itu disebut dengan karakteristiknya kenabian, ya, karena yang mimpin waktu itu generasi awal umat Islam langsung Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut dengan
babak an-nubuwah, ya, an-nubuwah ini kenabian, prophecy, the prophetic period, ya kan, chapter atau babak kenabian, ya. Langsung Nabi Muhammad SAW yang mimpin umat ini, dan itu tentunya babak yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi kita langsung yang mimpin umat ini, ya. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang sesuai manhaj. Karena yang memimpin umat Islam di babak kedua itu para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala, dan mereka masih menjunjung tinggi minhajin nubuwah, metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ini sahabat-sahabat pilihan, ini sahabat-sahabat utama, bahkan sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh Nabi menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga, masya Allah, ya. Itu babak kedua terbaik setelah babak pertama. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, namanya babak mulkan adon, babak raja-raja menggigit. Dalam catatan sejarah, babak ketiga ini adalah babak kepemimpinan para khalifah-khalifah juga, ya. Jadi kalau pemimpinnya namanya khalifah, sistemnya namanya apa? Khilafah, ya. Cuman sayang, pola suksesinya, pola pergantian khalifah ke khalifah berikutnya meniru cara kerajaan, ya. Maka di babak ketiga sejarah mencatat bahwa umat Islam, perjalanan sejarahnya diwarnai dengan jatuh bangunnya aneka kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti Islam. Jumlahnya banyak sekali karena berlangsung panjang sekali. Dia berlangsung 1302 tahun, Pak. Jatuh bangun silih berganti kerajaan Islam, tapi dari semua kerajaan Islam itu ada 3 yang menonjol, yang signifikan dicatat. Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. 3 ini yang menonjol, ya. Berlangsung lama sekali, 1302 tahun, Pak, ya. Nah, babak ketiga itu babak terbaik ketiga setelah babak pertama, babak kedua, ya, karena umat Islam masih dipimpin oleh khalifah, masih ada sistem khilafah. Kalau sistemnya disebut sistem khilafah, berarti sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya nggak berubah. Apa itu? Kitabullah was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Cuman kita nggak boleh menutup mata. Di babak ketiga sejarah mencatat kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang baik, yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang apa? Yang zalim, yang korup, ya. Itu realita, nggak bisa kita pungkiri juga, ya. Makanya ada tuh zaman di babak ketiga ulama sehebat Imam Ahmad bin Hambal di penjara, di dalam penjara dicambuk, ya kan? Tapi Imam Ahmad nggak bergeming, nggak bergoyang dia, ya. Dia tetap istiqomah dengan prinsipnya, Al-Quran kitabullah, Al-Quran adalah kitab Allah. Dia masuk penjara gara-gara apa? Karena si khalifah pingin Imam Ahmad sebagai ulama paling disegani zaman itu mengeluarkan fatwa pesanan khalifah. Apa itu fatwanya? Nyatakanlah bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nggak mau Imam Ahmad. Imam Ahmad berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan Al-Quran kitabullah, kalamullah, ya. Al-Quran itu firman Allah. Nah, si khalifah maunya Al-Quran itu makhluk. Nggak mau Imam Ahmad tunduk pada maunya si khalifah. Akhirnya dipenjara, dicambuk, ya kan? Nggak ngelawan, Imam Ahmad nggak ngelawan, nggak ngedorong masyarakat untuk protes juga, untuk demo juga, untuk melakukan perlawanan juga, ya. Bahkan Imam Ahmad terus mengadakan halaqah taklim dari balik jeruji, ya kan, dan makin hari makin banyak pengikutnya yang hadir, murid-muridnya, ya kan, sehingga ya di luar penjara tuh orang rame ngumpul dengerin taklim, ya. Zaman sekarang ada yang gitu? Nggak ada, ya. Dan ketika sudah ramai sekali yang taklim, sampai murid-murid tertentu bilang begini, wahai Imam Ahmad, kayaknya kita ngaji kayak gini nggak normal nih, gitu. Apa nggak sebaiknya engkau udah deh menyatakan aja deh Al-Quran itu makhluk, biar engkau bisa keluar, kita bisa ngaji normal, gitu. Kayak kita sekarang ini kan normal, alhamdulillah, ya kan. Kata Imam Ahmad, sebelum saya jawab pertanyaanmu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang sedang dikerjakan murid-murid saya di balik jeruji ini?
Wah, mereka semua sedang pegang kolam, pegang pena, dan pegang buku catatan, siap mencatat apapun fatwamu gitu. Nah, justru karena mereka sedang begitu, saya tidak akan pernah mau menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya kan? Karena apa? Karena kalau dinyatakan itu semua mencatat kan, gitu. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang rusak. Sekalipun bayarannya dia bisa mendapatkan kebebasan untuk bisa ngaji secara normal, gitu. Ya kan? Dulu belum ada Zoom. Oke, nah jadi itu babak ketiga, babak terbaik ketiga setelah era Nabi, era Khulafaur Rasyidin, datang babak ketiga. Nah, kita sekarang di babak keempat. Babak keempat namanya, kata Nabi, babak mulkan jabariyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Sejak kapan kita masuk babak keempat? Sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Ya. Belum ada 100 tahun yang lalu. Kita sekarang tahun berapa Hijriah? 1441 ya. Nanti nih 1 Muharram nih bentar lagi nih, itu 1442, persis 100 tahun semenjak tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi, kita sekarang 2020. Nanti 2024 baru persis 100 tahun pakai hitungan kalender Masehi sejak perpindahan babak ketiga ke babak keempat, ya. Nah, apa yang terjadi pada tahun itu 1924 1342 Hijriah? Yang terjadi adalah Allah takdirkan, ya, Kesultanan Utsmani Turki dibubarkan, ya. Dan itu kekhalifahan terakhir. Semenjak saat itu kemudian penguasa di Turki bernama Mustafa Kemal, ya, seorang tokoh sekularis, tokoh nasionalis, tokoh pendukung Zionis, ya. Dia kemudian menyatakan berdirinya negara Republik Turki modern yang berpaham nasionalisme, berpaham sekularisme, ya. Dan dia bubarkan khilafah sehingga nggak ada lagi tatanan kehidupan umat Islam, baik kemasyarakatannya apalagi kenegaraannya, ya. Nah, itu yang terjadi 1924 Masehi 1342 Hijriah. Dan sejak saat itu, karena pusat kepemimpinan umat Turki berubah menjadi negara sekuler nasionalis, ya, akhirnya negeri-negeri muslim lain mengalami efek domino. Tahu efek domino? Ya. Kena ketularan Covid. Maksudnya ketularan gitu loh. Ikut masing-masing menyatakan negerinya merdeka sendiri-sendiri gitu, ya kan? Dan masing-masing berlomba-lomba menampilkan warnanya sendiri gitu. Menampilkan karakteristiknya sendiri. Menampilkan ideologinya sendiri, hukumnya sendiri. Nah. Jadi berdirilah negara Republik Turki modern. Berdirilah negara Mesir, berdirilah Indonesia, ya kan? Berdirilah, pokoknya negeri-negeri muslim tuh ya berdiri sendiri-sendiri. Nah, saudaraku rahimakumullah, begitu kita masuk babak keempat, maka posisi kita langsung ke bawah. Ini garis merah ini senantiasa mengiringi babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam, dan ini merupakan batas kemenangan dan kekalahan umat Islam, ya. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ada yang namanya sunnatullah, sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kita umat Islam, orang-orang beriman, sekalipun kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi kita tidak boleh memaksakan di dunia ini harus menang terus, Pak. Nggak ada ceritanya itu. Nggak ada ceritanya, Pak. Satu umat tuh menang terus di dunia, nggak ada ceritanya itu, ya. Kemenangan yang sifatnya berlangsung terus menerus itu hanya bisa dirasakan nanti di akhirat, ya. Dan itu pun kalau menjadi ahlul jannah, kalau menjadi penghuni surga. Penghuni surga itu khalidina fiha abada, selama-lamanya
kekal abadi dalam kemenangan, dalam kebahagiaan, dalam kejayaan, dalam kebahagiaan, ya, nggak ada akhirnya. Nas'alullah dzalika, mudah-mudahan kita masuk golongan itu, ya kan? Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang salah bersikap waktu di dunia, di akhiratnya akan mengalami kekalahan yang terus-menerus, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan yang hakiki dan abadi, khalidina fiha abada, di dalam nar, na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, kalau kita kalah di dunia mah nggak ada masalah, Pak. Dunia namanya juga tempat di mana semua serba sementara. Yang penting jangan sampai kalah di akhirat, gitu. Apalagi kalau kita sudah pelajari skenario akhir zamannya bahwa kita sedang berada di babak keempat. Kalau kita berada di babak keempat, ya semua kita umat Islam di bawah garis merah. Jangan Anda bermimpi menyatakan, oh kita sedang menang, kita sedang berjaya sekarang. Padahal nyatanya adalah diatur orang kok. Mending diatur orangnya dalam urusan apa, Pak? Sampai urusan sholat diatur orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, terasa nggak diatur orang urusan sholat kita? Gitu. Kalau Anda merasa yang kayak gini ini aturan Anda, ya kan, Anda harus berpikir ulang gitu. Harus direnungi baik-baik. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, let's face it, ya kan? Let's be honest, ya kan? Ya adalah kita berlaku jujur dan berterus terang. Kita sedang kalah sekarang ini, Pak. Kita ini di babak keempat, di bawah garis merah. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah Ta'ala di babak keempat ini. Sekarang ini kita bukan di sini, Pak. Bukan juga di sini. Kira-kira di sini, Pak. Udah deket nih, mau pindah ke babak kelima. Insya Allah. Nah, kata Nabi, babak keempat ini nasibnya akan sama dengan babak 1, 2, dan 3, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu, dan kemudian datanglah babak terakhir, babak kelima. Namanya apa? Khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Berarti ujung umur umat Islam itu husnul apa su'ul khatimah? Husnul apa su'ul? Husnul apa su'ul? Yakin? Yakin? Katanya khilafah nggak boleh. Kok Anda yakin husnul khatimah pada ujungnya khilafah? Ayo, gimana? Hah? Jawabannya begini. Jawabannya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ke Masjid Nabawi. Terus ketika di depan makam Nabi, dia berkata, dia bilang begini, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, wajib kita terima. Nah, gitu. Sekarang saya tanya, ini hadis ini ucapan siapa? Ucapan Nabi Muhammad SAW. Patutnya kita terima apa kita ragukan? Kita terima. Gitu, ya. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin. Sedangkan Al-Quran berkali-kali Allah menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang bertakwa. Nah, kalau ujung akhirnya khilafah ala minhajin nubuwah, berarti itu pasti berpihak pada orang bertakwa atau berpihak pada orang kafir? Berpihak pada orang bertakwa. Jadi kepada mereka-mereka yang menentang konsep khilafah, ya dia tinggal nunggu waktu aja untuk akhirnya menyadari dia salah. Gitu. Bahwa sekarang khilafah nggak sedang tegak, ya emang jadwalnya lagi belum tegak. Terus mau gimana? Gitu. Ente mau maksa gitu jadwal. Lawang jadwal kemenangan kekalahan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah meyakini jadwal itu akan datang dan kita mempersiapkan diri, menyesuaikan diri. Jadi istilahnya surfing above the waves of the scenario, ya kan? Kita berselancar di atas ombak skenario itu. Ya, itu tugas kita sekarang. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah
serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, ya. Dan di sini ada catatan bintang 1 selama 1342 tahun Hijriah, ya. Bayangkan ya, kita umat Islam ini pernah berjaya 1342 tahun, ya, dari sini nih, dari tahun 13 Hijri, 13 kenabian 0 Hijriah sampai 1342 Hijriah, kita ini di atas garis merah, Pak. Berjaya kita memimpin dunia ini, Pak. Masya Allah Ta'ala. Dan pada saat umat Islam memimpin dunia, Pak, semua umat lain, bangsa-bangsa lain look up to us, ya kan, memandang kita dengan hormat. Makanya kalau Anda pelajari foto-foto, lebih tepatnya lukisan, karena zaman itu belum ada kamera, raja-raja abad 16 di Eropa, abad 17 di Eropa, abad 18 di Eropa, coba lihat foto-fotonya, lukisan-lukisannya, raja-raja itu, kostumnya, pakaiannya, celananya cingkrang nggak? Cingkrang. Kira-kira niru siapa tuh? Ya niru umat yang sedang berjaya. Karena umat yang sedang berjaya dimanapun itu akan jadi role model, Pak. Selalu begitu. Wanita-wanita di Inggris 100 tahun yang lalu, Pak, itu ada yang bukan muslimah pakai jilbab panjang-panjang, Pak. Wanita muslimah yang terhormat itu. Jadi kita ini pernah memimpin dunia, Pak, dan kita memimpin dunia bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tidak, Pak. 1342 tahun, Pak, kita memimpin dunia. Jadi nggak pantas umat Islam itu punya mentalitas nggak siap mimpin gitu, nggak pantas. Cuman sekali lagi saya ingatkan, kalau jadwalnya lagi nggak mimpin, jangan ngotot. Itu. Jadwalnya lagi nggak mimpin, pengen mimpin, akhirnya pakai cara untuk mimpinnya dengan cara-caranya orang kafir. Wajahnya muncul di semua tiang listrik, di pohon-pohon gitu kan, nggak pantas banget gitu. Ya. Umat Islam itu cirinya, yang layak jadi pemimpin, itu ibaratnya kudu dipaksa jadi pemimpin gitu. Nggak ada kampanye-kampanye nawarin diri gitu untuk mimpin, itu nggak mungkin, itu nggak begitu orang beriman gitu. Makanya nanti pemimpin kita di babak kelima nanti, ya, yang namanya mirip nama nabi kita, nama ayahnya mirip nama ayah nabi kita, yang julukannya Al-Mahdi itu, dia muncul itu dipaksa, Pak. Dia dibaiat paksa di depan Ka'bah, dia nggak pingin, tapi 313 orang ini yang mirip seperti pasukan perang Badar, 313 orang ini, ya, itu merasa yakin dia ini laki-lakinya. Udah, kita datengin dia. Ya, ulurkan tanganmu biar kami baiat jadi pemimpin. Dia nggak mau. Oh, bukan saya, kamu salah orang gitu. Enggak, kamu orangnya. Kalau kamu nggak mau, kami pukul tengkukmu. Akhirnya diancam hukuman mati, Pak. Diancam mati, Pak. Yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiat laki-laki ini padahal dia nggak suka gitu. Jadi mesti dibaiat paksa nanti Al-Mahdi. Kenapa? Ya karena dia layak. Justru karena layak lah dia harus dipaksa gitu. Kalau zaman sekarang, Pak, kita yang dipaksa ngeliat wajah tuh orang gitu kan, astagfirullah, ini orang GR amat gitu, ya kan. Kagak layak, muncul di mana-mana wajahnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara ketika Eropa dan Amerika, kaum kafir barat, Yahudi Nasrani memimpin kita, ini belum sampai 100 tahun Hijriah. Belum ada 100 tahun, Pak, mereka memimpin kita. Sedangkan belum ada 100 tahun saja kekacauan yang ditimbulkan itu sudah dahsyat sekali sekarang, Pak. Kekacauan yang ditimbulkan sudah rusak sekali, ya. Dan tingkat kerusakannya sampai sekarang kita udah mulai diarahkan menjadi orang-orang yang kagak manusiawi, Pak. Kagak manusiawi. Kan manusia itu dasarnya adalah makhluk sosial, Pak. Yang namanya makhluk sosial tuh demen bersosialisasi, berinteraksi, ya, bercengkrama, bersalaman, berpelukan kalau ketemu, gitu. Nah sekarang ingin dibuat kita jadi robot-robot, Pak, menjauh dari satu sama lain, nggak boleh salaman, apalagi pelukan gitu. Makanya kalau di hari-hari sekarang ini, Pak,